Shalom, sampai ketemu lagi hari ini. Hari ini hari Jumat. Video kali ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian karena saya lihat banyak pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan penting yang mungkin harus saya jawab gitu ya. Terutama yang ditanyakan oleh saudara Fauji Fauji Maulana Akbar soal kedatangan anak manusia, terus katanya bencana datang, terus anak manusia datang, terus dicocokkan dengan pasal perjanjian lama Nehemia. Saya nggak tahu kamu dapat info dari mana, tapi karena kamu bertanya kepada saya, jadi saya jawab dengan apa yang saya tahu begitu ya. Menurut saya info yang kamu dapat itu adalah info cocokologi. Entah kamu dapat dari mana, saya tidak tahu, tapi bagi saya itu tidak benar. Eh, Kedatangan anak manusia, eh, setahu saya belum waktunya. Kecuali mungkin kamu dengar dari orang saksi Jehovah atau apa, saya nggak tahu ya. Saya pernah dengar juga dari saksi Jehovah yang terus bencana udah datang, hari kiamat udah dekat ya kan. Saya orang yang nggak percaya itu ya. Kiamat, dari video-video sebelum saya sudah ceritakan, saya orang yang tidak percaya dengan kiamat, tapi saya tahu ini adalah kita hidup di penghujung zaman yang kita harus hidup dengan benar, perbaiki diri dalam pertobatan ya. Tapi soal uh, kedatangan anak Tuhan tiada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Dan saya udah jelaskan berkali-kali, anak Tuhan kapan datang tidak ada yang tahu, dan Tuhan paling benci ditanya kapan dia datang. Saya udah ingatkan berkali-kali. Jadi yang saya tahu, yang saya tangkap, profesi yang saya dapat, Tuhan Yesus akan mengunjungi ya tahun 2000, semenjak 2018 ya. Tuhan udah mulai aktif, mulai sering, tidak dalam wujud secara raga, tapi yang benar Tuhan Yesus akan menjumpai siapa umat yang dipilih, yang ingin dipanggil. Tuhan Yesus akan secara pribadi ketemu dalam berbentuk roh ya. Itu akan terjadi dimanapun, terutama di daerah-daerah, uh, kantong-kantong umat kaum Kedar ya. Itu yang saya tahu. Tuhan Yesus akan secara pribadi akan ketemu dengan mereka, dan mereka akan menerima Tuhan Yesus dengan segenap hati setelah mereka lihat uh, uh, di mana Tuhan yang sebenarnya ya, uh, yang harus mereka sembah. Itu yang akan terjadi. Terus dimanapun kalian akan dengar berita, kalian bisa di YouTube sekarang banyak, kalian bakal lihat terus kejadian yang di daerah-daerah manapun seluruh penjuru dunia ini. Banyak yang mereka uh, menerima Yesus karena bertemu secara pribadi ya, bertemu secara pribadi, secara roh gitu ya, bukan kayak ketemu dengan badani itu, enggak. Jadi Tuhan Yesus datang begitu, kedatangannya seperti lihat di kitab pewahyuan, datang dari atas, enggak begitu, belum waktunya ya. Tuhan Yesus tetap eksis, tapi secara personal pribadi dia ketemu tiap siapa umat yang mau dipanggilnya, yang mau dipakai ya. Itu tetap, terutama di daerah-daerah uh, kaum Kedar, uh, itu banyak akan menjadi pengikut Kristus ke depannya. Jadi tidak benar kalau Anda mendapat info, oh udah akan ada bencana besar, terus habis bencana besar terus kedatangan anak manusia ini. Enggak begitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan, jangan percaya yang begitu-gituan ya. Itu nggak benar. Sebab
saya udah jelaskan, Tuhan kita masih panjang misinya untuk penyelamatan umat. Masih banyak umat yang harus diselamatkan. Jadi belum waktunya untuk kiamat, ya. Belum. Eh, jadi Tuhan belum ada rencana buat kiamat, cuma untuk mengingatkan kita atau dihukum, ya kan, dengan bencana supaya kita bertobat, ya kan. Ya, itu bisa aja. Dan Tuhan lagi meriset. Saya berkali-kali cerita, jadi tolong kalian ikuti video saya yang udah ngerti itu, nggak perlu saya bahas terus begini ya. Cuma karena saya pikir ini ada salah paham soal itu, jadi harus saya jelaskan. Mudah-mudahan kali ini saudara Fauzi Maulana Akbar Anda mengerti, ya. Jangan dengar lagi yang begitu-gituan. Begini loh, sekali lagi saya ingin ceritakan. Saya selalu ingatkan kepada kalian, jangan percaya dengan ramalan atau apapun ya, ataupun nubuatan. Saya sendiri kan, saya berkali-kali saya ceritakan, saya buat video itu, saya ingin mengajak kalian, kalau saya ada dapat sesuatu penglihatan profesi berupa bencana, saya ngajak kalian untuk berdoa, untuk bertobat supaya kita merubah keadaan. Karena apa? Begini alasannya. Saya orang yang percaya itu karena, coba kalian buka kembali di perjanjian lama, ya, di kitab Yunus, di pasal 3 dan 4 di situ, ya, semuanya cerita bagaimana Tuhan merubah itu saat kita bertobat. Saat Tuhan berikan message kepada Yunus bahwasanya Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe, ya kan? Tuhan memberikan message, kata suruh Yunus beritahukan kepada mereka orang-orang di Niniwe, ya kan? Dan Yunus menyampaikan, tapi mereka terima, termasuk Raja Niniwe saat itu. Begitu dengar message itu dari Tuhan, tinggal 40 hari lagi Tuhan akan membolak-balikkan itu kota Niniwe. Tapi karena termasuk Raja Niniwe sadar, mereka langsung berkabung, yang artinya mereka bertobat dari dosanya, ya, mereka meminta pengampunan, ya, dan di situ Tuhan amarahnya hilang, dan penyesalan Tuhan tidak jadi menjatuhkan hukuman kepada kota Niniwe. Nah, melalui itu yang tertulis di kitab Yunus, saya percaya apapun penglihatan profesi atau apapun yang saya lihat message, apakah itu bencana, saya percaya dengan doa, dengan saya ajak kalian yang melihat video saya ini untuk bertobat, untuk memohon pengampunan, bisa merubah biar nggak terjadi, ya. Itu niat saya, selalu saya katakan. Jadi saya selalu berkata, saya jelaskan, saya ada lihat ini ada, tapi ayo kita doa, ayo kita bertobat, ayo kita rombak, kita balikkan keadaan itu. Itu niat saya. Berkali-kali saya buat video, saya selalu mengatakan itu pada kalian, ya kan. Nah, makanya saya soal profesi atau saya nggak tahu lah kalian mau bilang apa, yang penting saya coba sampaikan, ya. Saya ada melihat ini, ayo kita doa, ayo kita uh, uh, memohon pengampunan, ya kan, supaya jangan terjadi. Kalaupun terjadi, tidak seperti parah gitu, istilah bencana besar jadi bencana kecil gitu, ataupun sama sekali nggak ada. Karena saya percaya yang tertulis di kitab Yunus itu, bagaimana Tuhan mengampuni, ya. Yang seharusnya dia hancurkan kota Niniwe tidak jadi karena umat-umat termasuk raja bertobat, nah, memohon pengampunan. Nah, oleh karena firman itu saya pegang sampai hari ini, walaupun apa saya lihat, saya berusaha untuk berdoa memohon pengampunan. Dan saya buat video mengajak kalian sesama hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ayo kita berdoa memohon supaya jangan terjadi apa yang saya lihat, ya kan, baik itu bencana banjir atau apapun, gempa atau apapun, tsunami itu, ya kan. Yang namanya kita manusia, saya hanya bisa berusaha, ya. Saya hanya tahu firman itu pernah ada terjadi, Nabi Yunus, Tuhan mengampuni dengan doa kita, dengan pertobatan. Saya percaya itu bisa membalikkan keadaan,
Jadi saya ajak kalian untuk selalu saya ajak untuk uh, berdoa, bertobat, ya kan? Mungkin yang lain, siapapun yang nonton video saya ini setelah melihat kalian sadar, oh ya, kita harus berubah, kita harus, apalagi kondisi sekarang di mana-mana cuaca ekstrim yang nggak pernah terjadi, yang sangat weird gitu ya, yang penjuru dunia, banyak hal-hal yang tidak masuk di logika kita, ya. Tapi itu yang harus terjadi. Cuma kita terus berdoa, memohon pengampunan, karena saya percaya Tuhan itu maha penyayang, dan Tuhan itu sebenarnya dia nggak suka menghancurkan ciptaannya gitu ya, kasihnya begitu ini. Maka si Yunus sempat komplain juga, istilah Yunus kan kesel juga, gua udah malu dong, gua udah sampaikan message terus message-nya nggak terjadi gitu kan. Si Yunus juga sempat kesel kan, tapi Tuhan sampaikan, nggak mungkin ya kan. Tuhan berikan perumpamaan seperti pohon jarak itu, yang kalau pohon itu satu hari bisa Tuhan tumbuhkan, satu hari bisa Tuhan destroy, hancurkan. Tapi antara umat manusia dengan Tuhan itu ada ikatan yang beda, ya. Jadi itu yang saya percaya, ya. Makanya daripada itu selalu video saya ini mengajak kalian, kenapa jangan takut, jangan percaya dengan apa kan, karena dengan doa. Boleh kalian terima message orang sampaikan, siapapun. Banyak hamba Tuhan yang bisa melihat, bisa dapat nubuatan, tapi bukan berarti itu harus terjadi. Bisa kita robah, ya. Bisa kita robah dengan pertobatan, memohon pengampunan, ya kan. Terus dekatkan diri kita terus dengan Tuhan, robah hidup kita, ya. Jadi itu yang saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kali ini kalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan di video kali ini. Terus buat yang yang cari rezeki, yang mau invest, ya kan, banyak juga pertanyaan yang buat yang saudari Widyawati atau apa, terus yang Henny, ya kan, yang nanya soal invest emas lagi turun loh. Saya kan udah ada cerita, saya juga nunggu pullback kan, emas agak turun. Kalau saya sih sebenarnya udah waktunya bisa beli, tapi saya merasa masih bisa turun dikit lagi. Saya masih sabar, biarkan mereka main. Saya rasa masih bisa turun lagi, ya. Tapi kalau yang mau invest panjang, saya kalau udah cerita, kalau yang mau invest panjang ya silakan beli. Kalau kalian untuk jangka panjang, berapa tahun ke depan kalian mau lihat hasilnya, sekarang beli nggak masalah, ya kan. Tapi kalau yang memang finansial kalian nggak kuat, beli pengen invest, nanti pengen cuan, tiba-tiba nggak ada duit mau jual. Nah, kondisi sekarang agak sulit, mata uang Indonesia terlalu lemah. Disinilah kelemahan kita orang Indo mau invest itu, ya. Mata uang Indonesia itu selalu terlalu lemah. Sedikit ada apa, goyang, terhantam nilainya, ya. Mau dibilang apa, karena dari Indonesia merdeka, ahli ekonomi, nggak ada yang benar-benar, untuk nggak ada bagi saya. Mereka cuma ngomong bullshit, ya. Jadi makanya sampai hari ini ekonomi, kekuatan finansial negara kita, ekonomi kita itu masih lemah, begitu gampang diserang sedikit, istilahnya kalau orang kena flu udah langsung demam gitu. Nah, negara kita begitu juga, sedikit apa langsung boom, nilai tukar uang kita jatuh drastis gitu, ya. Cuma kalau memang kalian mau untuk jangka panjang, ya nggak masalah sekarang ini. Karena kenapa begini, inflasi pasti terjadi. Saya kan udah berkali-kali cerita, sekarang sebenarnya masih deflasi, ya. Untuk apa masih deflasi, jadi emas juga akan naik. Ini ya tetap ada orang main manipulasi. Sekarang itu semua negara central banknya itu manipulasi, cuma mereka nggak ngaku. Apalagi yang di Amerika, Federal Reserve-nya apa, semua kriminal. Kalau mau dibilang kriminal, mereka kriminal manipulasi. Cuma
Siapa yang bisa penjarakan mereka? Ya kan, semua diatur. Cuma kita sebagai ini ya ada uang lebih, belajar invest lah. Saya selalu sarankan kalian untuk belajar invest, terutama anak-anak Tuhan. Ya, buat orang Kristen di Indo kadang banyak juga yang suka makan bunga gitu. Ya, kasih pinjam orang uang, makan bunga, itu nggak baik, saya nggak suka. Itu dosa. Jadi lebih baik kalian belajar investasi. Belajar investasi itu udah terbaik. Kalau investasi kalian tidak makan riba, istilah bunga. Walaupun kalian lebih baik kalian taruh uang di bank, makan bunga itu lebih aman, nggak ada dosa kalau buat saya, daripada lu pinjam orang terus lu makan bunga, itu yang dosa. Ya, saya pernah ceritakan ini begini. Saya pernah ada saudara angkat saya, orang sukses tapi suka makan bunga begitu. Orang tukar cek ya, bunga sekian. Kebetulan berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saya pulang Indo. Nah, saya ketemu, saya ngobrol. Pas saya lihat tangannya ada ini, terus Tuhan ngomong, ingatkan dia, jangan. Terus saya tanya, kamu makan bunga ya? Loh kok tahu, dia tanya kan. Saya bilang, ya Tuhan kasih tahu saya, jangan lagi, saya bilang. Karena Tuhan gak suka, kamu udah sukses, Tuhan udah berkati. Terus ya orang tukar cek sama saya, jadi hitung bunga katanya kan. Saya bilang, tidak boleh. Orang datang pinjam sama kamu, minta pinjam uang, berarti orang itu butuh bantuan. Dan kamu nggak boleh mencari keuntungan dari orang yang butuh bantuan. Mending duit kamu masukkan ke bank, makan bunga bank. Nah, bunga juga katanya. Saya bilang tidak. Bunga bank beda. Kenapa? Bank olah lagi duit kamu dengan investasi atau apa. Ya, jadi layak kamu dapat duitnya. Tapi kalau orang datang pinjam duit kamu, tukar cek, mereka butuh, kamu cas dia dengan bunga, itu dosa, saya bilang. Nah, itu penjelasan saya. Tapi puji Tuhan, adik angkat saya itu berubah. Saya katakan, saya sampaikan dengan dia. Nah, jadi kalau kita yang begitu, ada duit, investasi, jangan makan bunga. Investasi itu karena kita invest, misalnya kamu invest beli stok aja gitu ya, kamu masukkan ke bank lah, kamu dapat bunga bank itu kan invest juga. Misal ke perusahaan, salah satu perusahaan apa kayak gitu, perusahaan itu investasi namanya, layak kalian dapat ini. Nah, yang nggak boleh itu dengan makan bunga, itu dosa ya. Maka saya sarankan untuk anak-anak Kristen, jangan cari uang bunga begitu dengan pinjaman. Belajar untuk investasi, banyak peluang. Kalian misal kalian udah ibu-ibu lah ya, dulunya kasih bunga, anak-anak kalian kasih belajar uh, investasi gitu, jadi entrepreneur gitu, lebih baik daripada makan-makan bunga ya. Banyak peluang investasi yang kalau kalian ini diberkati kok sama Tuhan ya. Tapi jangan makan bunga, itu aja. Maka saya kadang buat video tuh saya kasih tahu invest ini. Karena Pak, saya kepengen juga anak-anak Tuhan itu belajar investasi supaya tidak makan bunga. Karena di Indo banyak sebagian saya tahu umat Kristen yang suka makan bunga dengan pinjam-pinjamin duit. Jangan. Mulai sekarang belajarlah investasi. Ya, itu harapan saya. Pelajari dengan YouTube banyak sekarang. Saya udah kasih tahu ada banyak yang ajarkan. Ya, kalian mau yang video orang Indonesia, banyak anak-anak muda sekarang ngajarkan investasi, ya kan? Atau yang mau lebih ini yang ngerti bahasa Inggris, lihat yang lebih keren lagi teknik ajarannya dengan bahasa Inggris, ya udah introduce, ada Robert Kiyosaki, ya kan, George Gammon, atau kalian yang sangat kaya itu Ray Dalio, ya, orang-orang hebat udah sukses gitu. Pelajari ya. Terus Indonesia kalian ya belilah, kalau kayak Mardi Guwowi mahal banget, buku nggak perlu, kalian cari yang lain, banyak yang free kok edukasi itu sekarang, zaman sekarang. Yang penting mau belajar ya. Intinya kita manusia harus belajar terus, tidak ada batas usia untuk belajar ya. Pelajari apapun selama itu baik, selama itu ilmu yang bermanfaat buat kita, itu ya harus dipelajari ya. Jadi saya udah menjawab
untuk yang Ibu Henny, silakan mau invest kalau untuk yang jangka panjang, ya kan. Eh, Emas udah turun, seharusnya udah 900-an kalau bukan karena rupiah lemah udah 15.000 ya. Saya nggak tahu $1. Kalau kita hitung per dolar troy ounce-nya itu emas udah jatuh sekitar 1 minggu belakangan ini, udah jatuh sekitar $100-an loh, ya. Cuma karena Indonesia nilai tukarnya lemah di 15.000, ya saya rasa masih sejutaan, nggak tahu saya berapa harga sekarang. Seharusnya udah 900.000 lebih kalau nilai kurs tukar 13.000 gitu ya, 13.000 something, seharusnya udah 900.000 sekian harga emas. Cuma karena nilai tukar rupiah yang lemah 15.000 per dolar, akhirnya masih 1 juta. Tapi ya kalau kalian untuk jangka panjang, simpen aja, beli nggak masalah. Karena apa? Karena akan terjadi tahun depan inflasi 2 tahun ke depan harga emas terus melambung gitu ya, kalian nggak ada ruginya ya. Terus Ibu Widiawati mau beli perak, silakan juga, perak juga bagus. Cuma saya nggak tahu di Indonesia jual beli perak gimana spreadnya, saya kurang tahu. Eh, ya Ibu cari sendiri lah, atau Ibu beli lewat ETF, ya boleh kalau ETF. Cuma kalau saya lebih suka physical ya, saya nggak suka paper gold yang cuma lewat paper, atau saya lebih percaya physical. Saya pegang keep sendiri gitu. Oke, nah, itulah penjelasan video saya. Semoga bermanfaat buat umat-umat, hamba-hamba Tuhan, ya kan. Tuhan Yesus selalu berkati umat-umatnya. Jangan lupa selalu kita doa, selalu mohon petunjuk Tuhan, selalu minta penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oke, saya Rio, salam saya dari Tokyo. Sampai jumpa di video yang akan datang. Haleluya.